Di tengah tingginya angka pesepeda di ibu kota, kasus pembegalan terhadap pesepeda marak terjadi. Sejumlah upaya dilakukan aparat Polda Metro Jaya mencegah maraknya korban pembegalan, termasuk dengan membentuk tim patroli. Lalu bagaimanakah tanggapan sejumlah warga terkait hal ini? Berikut Rakyat Bicara pekan ini, waspada begal intai pesepeda bersama Hasbiallah. Semenjak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, masyarakat kini menggandrungi olahraga baru yaitu bersepeda. Bersepeda menjadi aktivitas di tiap minggu mereka. Namun, kali ini masyarakat dibuat khawatir dan takut karena begal sepeda. Lantas apa kata korban dan juga apa kata masyarakat menanggapi hal ini? Bang Akbar, begini, pada awal kejadian itu kronologinya seperti apa Bang Akbar? Jadi saya sepedaan sekitar jam 8 malam gitu. Emang pulang kantor biasanya muter dulu di sekitar sini baru pulang kan. Jadi waktu itu emang kita mau minggir, mau ngabarin temen, mau ambil HP dari kantong belakang. Ya walaupun di resleting pas kita ngambil, nah dari situ tiba-tiba dari belakang diambil aja gitu pakai motor. Si orang yang ngambil pakai motor. Tapi barang berharga yang dibawa berarti nggak cuma HP dong, karena lagi balik kerja gitu kan? Enggak, kebetulan emang bawa handphone sama peralatan ini aja karena kebetulan di kantor ada locker. Waktu itu kan karena ini kejadiannya Juli ya, dan waktu itu emang baru-barunya banget marak begal dan penjamretan. Jadi waktu itu kita belum tahu tuh prosedur buat lapor kayak gimana. Terus apa aja sih, kayak misalkan kan ternyata sekarang harus ada 2 alat bukti nih, misalkan kalau misalkan kita mau lapor dan lain-lain, belum ada sosialisasi kayak gitu, jadi kita nggak tahu nih. Jadi pas mau lapor karena kita cuma tahu itu cuma motor model tertentu, ya kita susah juga buat lapor gitu. Enggak sih, karena waktu itu belum ada berita sama sekali tentang pembegalan atau penjamretan ya. Jadi kita juga satu emang waktu itu kurang hati-hati juga, masih agak sembarangan juga, dan di situ kondisinya rame. Nggak cuma saya aja pesepeda, mungkin ada sekitar 20-an pesepeda juga di situ. Tapi nggak curiga sama sekali, tiba-tiba dari belakang kejadiannya juga cepet banget. Nggak sempet sih, karena emang bener-bener cepet banget. Habis dia nggak turun dari motor sama sekali, ambil HP-nya langsung jalan, dan kita kan pakai sepeda, nggak mungkin buat kejar juga gitu. Kalau untuk dari pihak keamanan sendiri sih, karena kan udah marak dan pelaporan juga udah banyak banget, dan kemarin juga ada salah satu perwira tinggi juga yang kena jadi korban kan untuk pembegalan ini. Ya diharapkannya kita lebih, nggak cuma sebenarnya pihak berwajib juga, tapi dari kita sendiri juga tetap waspada juga supaya lebih aman juga lah. Dan juga kalau bisa jangan berhenti sepeda lah, karena ada ini juga, karena kan ini emang tren yang bagus juga kan, selain buat kesehatan, buat lingkungan juga dampaknya cukup bagus. Kalau misalkan ini bisa jadi tren yang bagus, paling enggak ya tingkat polusi, terus kesehatan di kita juga lebih naik gitu. Survei Institute for Transportation and Development Policy menyatakan terjadi peningkatan jumlah pengguna sepeda sebanyak 1000%. Penelitian ITDP menghitung jumlah pesepeda di 3 lokasi, yaitu halte Duku Atas 1 serta Sarinah pada Jumat dan Sabtu pekan kedua bulan Juni 2020. Hasilnya menunjukkan 11 Juni 2020 terdapat sebanyak 586 pesepeda yang melintas di halte Duku Atas. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan lokasi yang sama pada 23 Oktober 2019 yang berjumlah 268 orang. Peningkatan jumlah pesepeda juga terjadi di halte Sarinah. 6 November 2019, pesepeda yang melintas di halte itu hanya 53 orang. Namun, 10 Juni 2020 terdapat peningkatan lagi, yaitu sebanyak 161 pesepeda yang melintas. Ada beberapa tips atau cara untuk menghindari begal. Dan salah satu cara yang mudah diawali dengan menggunakan helm. Kemudian Anda juga harus melengkapi sepeda Anda dengan lampu jikalau harus menggoes atau bersepeda di malam hari. Jangan terlalu mencolok saat bersepeda, apalagi menggunakan barang berharga. Jika Anda ingin mengupdate di sosial media, berhentilah terlebih dahulu dan jangan sampai
saat menggoes Anda tetap mengupdate di sosial media. Nah, jika Anda ragu ingin menaruh HP di tas, Anda juga bisa menaruhnya di kantong jaket yang terdapat red sleting. Pilihlah rute-rute yang aman menggunakan Maps dan hindari jalur rawan serta sepi. Bang, ya, salah satu cara untuk menghindari begal adalah bersepeda dengan bergrup seperti ini dan tunggu hingga matahari benar-benar terbit agar benar-benar merasa aman. Yang terakhir, tetap waspada dengan keadaan di sekitar. Ya aku kalau bersepeda ya sekarang ini otomatis harus rombongan. Kalau nggak sendiri paling nggak berdua bertiga. Kalau nggak ya masuk ke komunitas. Ya kayak Sudirman gini kan relatif aman ya karena semenjak isu begal sepeda itu banyak apa sih polisi ya di mana-mana di titik-titik berapa titik sampai lurusin sampai kota itu tadi ya beberapa titik ada banyak polisi sih. Rencana mau Senayan. Mau Senayan. Emang nama komunitasnya tadi apa sih? EGC. EGC apa tuh? Emak Goes Community. Emak Goes Community. Kalau untuk kita sendiri komunitas ada obat-obatan, 3K itu penting ya. HP, kalau perihatan tidak. Hanya itu aja, hanya obat-obatan dan HP, identitas diri. Ya, karena kan ini ya banyak kan itu emak-emak ya yang ngincer ya sama pembegal-pembegal itu. Ya saya sih berharap untuk kepolisian Indonesia ini ya untuk lebih memperhatikan para pegawai ini terutama emak-emak ya. Saat ini sepeda menjadi alternatif dan juga pilihan berolahraga saat pandemi, apalagi pertumbuhan ataupun juga pengguna pesepeda naik di tahun 2020. Namun ketika saya temui banyak warga yang melakukan goes di akhir pekan, mereka cenderung takut dan khawatir harus bagaimana menghadapi begal. Pihak kepolisian tentu harus membantu dan juga masyarakat harus benar-benar memperhatikan sekitar dan tetap waspada. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiollah dan juga juru kamera Sutrisno beserta Bayu Lela Muda. Sampai jumpa pekan depan.